Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah salat fardu subuh Masjid Agung Karimun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di subuh ini kita akan mengambil pelajaran dari Al-Imam Abu Dzar Jundubni Al-Junadah Jundubni Junadah radhiyallahu ta'ala anhu. Sebelumnya kita Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada para sahabat, kepada para anbiya, kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'in, kepada para auliya wassadat wassalihin wal masyayikh, khususan Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani wa Abu Yazid Ahmad bin Said Muhammad Al-Malik Al-Hasani amaddanallahu bimadadihim wa fada alaina min barakati manwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani, Abu Dzar Jundub bin Junadah, Abu Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu ta'ala anhu, wa huwa Abu Dzar Jundub bin Junadah ibnu Sufyan bin Ubaid bin Haram bin Ghaffar ahadus sabiqin al-awwalin. Jadi beliau ini termasuk sahabat yang pertama, golongan sahabat yang pertama masuk Islam. Wa kana khamisu khamsatin fil Islam. Jadi termasuk orang yang kelima masuk Islam. Tuwubiya fi Dzulhijjah sanata itsnain wa salasin, wafat tahun 32 Hijriah. Qala ijalid dunya majlisain, jadikanlah dunia itu dua majlis. Dunia ini pokoknya jadikan aja dia dua majlis, jangan bikin tiga majlis, dua saja. Pertama, majlisan fi talabil halal. Pertama, kalau kita berurusan dengan dunia, yaitu mencari rezeki yang halal, itu baru. Kemudian wa majlisan fi talabil akhirah, yang kedua majlis untuk mencari akhirat.
Itu dunia isinya. Pokoknya majlis kita majlis kerja cari rezeki yang halal, kemudian cari majlis akhirat, majlis ilmu, majlis zikir, sholat berjamaah, itu aja. Asalisu yadurruka wa la yanfauka la turidhu. Sedangkan yang ketiga, bukannya majlis cari makanan halal, cari rezeki yang halal, bukannya majlis yang tujuannya untuk akhirat. Yang ketiga nih, itu akan membahayakanmu dan tidak bermanfaat bagimu. La turidhu, maka jangan kau pilih, jangan kau kehendaki seperti itu, jangan. Jadi dunia ini pokoknya isinya cuma dua saja kalau kita nak selamat: kerja tapi cari rezeki yang halal, niatnya untuk bekal ibadah. Kalau ada orang kerja halal haram subat hambat, nah itu berarti celakalah tuh, sudah jelas. Hidup ini di dunia ini kerja ya kerja, tapi carilah yang bagus, pekerjaan tuh yang halal, jangan asal duit banyak aja. Sekarang kita tengok orang kaya ngiri kita. Kalau kita tak peduli halal haram subhat, mungkin cepat kita jadi orang kaya. Kita ini orang yang berpikir untuk akhirat, bukan hanya kebahagiaan sesaat. Kalau pakai hambat aja, pokoknya duit. Nah selesai lah, sebentar lah tuh jadi orang kaya tuh. Ya tak? Kita orang jadi orang beriman harus sabar. Ya hidup gini kan sementara saja, nggak lama-lama. Jangan ngaruh hidup tuh. Tengok orang yang super kaya itu, senang betul cari duit. Bukan masalah gitu. Standar mereka di dalam mencari duit itu berbeda dengan standar orang-orang yang beriman, yang takwa, yang taat. Mereka tidak mau tahu, tidak ada ngurus hal haram. Nah, kalau kita punya satu batasan-batasan yang harus kita perhatikan. Nah, jadi bukan tidak boleh kerja karena itu merupakan bekal untuk akhirat, tapi ingatlah harus cari yang halal. Kemudian setelah itu majlisan fi talabil akhirah, jangan cuma kerja saja. Ada orang hidup untuk kerja aja. Memang dia perhatikan betul kerjanya, memang betul-betul yang halal, dia yang haram-haram tak mau. Iya, tapi kau ini tak ibadah, tak mau majlis taklim, tak mau majlis zikir, tak mau apa. Majlismu cuma satu majlis aja, cari makan halal tok. Kau tidak ada lagi majlis-majlis untuk akhirat, enggak ada. Nah, jadi pincang jadinya. Harus gitu. Makanya halal diisi dengan kemudian ibadah. Jangan yang ketiga digunakan untuk majlis yang ketiga yang bukan sifatnya ibadah dan bukan sifatnya mencari rezeki yang halal. Ini mesti akan berbahaya. Kemudian yang kedua, ijalil mala dirhamain. Jadikanlah harta itu 2 dirham. Harta itu jadikan 2 dirham. Maksudnya 2 macam. Menggunakan harta itu hanya boleh di 2 macam saja. 2 hal, 2 tempat saja. Pertama, dirhaman tunfiqu ala yalika min hillih. Yang kedua, dirham atau uang yang kau nafkahkan untuk keluargamu dari uang-uang yang halal. Itu duit. Yang pertama, kalau kita punya duit, ini pertama sekali kita gunakan untuk nafkah keluarga kita. Itu diambil dari tentu tadi rezeki yang halal, pekerjaan yang halal. Kemudian wadirhaman tuqaddimu li akhiratik. Dan kemudian yang sebagian lagi, yang kedua, harta yang kau infakkan untuk akhiratmu.
Dua saja, dua. Duit itu dibagi dua. Yang sebagian untuk nafkah keluarga, yang sebagian untuk infak akhirat. Wal akharu yadurruka wa la yanfa'uka wa la turidu. Sedangkan yang ketiga, yang terakhir, itu akan berbahaya bagimu. Duit dikeluarkan bukan untuk nafkah keluarga, duit dikeluarkan bukan untuk infak akhirat. Ini mesti berbahaya, ya. Entah untuk apa, yang hal yang sia-sia, apalagi sifatnya haram, itu jangan digunakan untuk itu. Jadi jalannya atau tempatnya kita menginfakkan harta itu di dua tempat. Sekarang ada orang duit banyak, punya keluarga, tak dinafkahi. Yang kasus terbanyak kadang-kadang apa? Broken home, bercerai, suami dengan istri bercerai, ada anak-anak. Terus anak-anaknya ini ditelantarkan, tidak dinafkahi oleh si ayah. Nggak boleh. Kalau mamaknya bisa jadi orang lain, tetapi anaknya sampai kapanpun itu tetap anak, nggak bisa dicerai. Anak mana bisa dicerai? Tak bisa dicerai. Jadi sampai kapanpun itu akan jadi anakmu, biarpun mamaknya kawin lagi 4 kali 5 kali, itu anak itu tetap anakmu. Jadi selagi dia belum balik, maka si ayah wajib menafkahi anaknya. Dosa kalau dia tidak menafkahi, cuma ngasih duit belanja istri barunya saja. Istri baru aja kasih duit, beli baju baru semua terus. Anaknya dia yang asli darah daging dia, mentang-mentang mamaknya sudah tak jadi istrinya, itu sudah tak dinafkahi lagi. Mamaknya banting tulang peras keringat untuk menafkahi anaknya si laki-laki ini. Secara hukum fikih, menyusui anak itu tugasnya bapak. Itu secara hukum fikih. Itu secara hukum fikih. Begitu wajibnya seorang ayah menafkahi anaknya. Jadi umpamanya ada seorang istri dicerai, kemudian dicerai sama si suaminya, anaknya sedang menyusui. Si istri ini boleh minta ongkos menyusui, karena ini anakmu ini. Kalau tak ada engkau mana jadi anak nih, jadi anak orang, ya kan? Ini gara-gara engkau lah anak ini ada nih. Makanya walaupun aku yang menyusui katanya, tapi ini sebenarnya adalah kewajiban engkau menafkahi anaknya. Jadi seorang istri itu dia berhak untuk diupah oleh tadi bapak si anaknya ini. Itu menyusui, apalagi makan setiap hari, beli susu, beli apa segala macam, itu kebutuhan anaknya, itu tanggung jawab kepada suami, mantan suaminya atau bapaknya si anak itu tadi. Jangan mentang-mentang bapak mamaknya dah diputus, anaknya putus juga, dosa. Main cerai saja, tinggal sana enak saja, anak tetap dikasih makan. Nah, ini banyak sekali ketidakfahaman. Jadi berangkat dari ketidakfahaman, tidak boleh begitu. Jadi konsekuensi menjadi seorang ayah seperti itu. Ini tak enak-enak. Kalau gitu enaklah nikah beranak cerai, nikah beranak cerai. Banyak anak engkau banyak, tapi satu pun tak dikasih makan. Mantan mamaknya yang bingung manting tulang. Enak kau jadi bapak Masya Allah. Macam apa nih, penyu, beranak-anak kau cari makan sendiri dah. Betul. Tak mau tahu dah. Jadi harta itu tugasnya hanya dibagi dua, satu untuk nafkah keluarga, yang kedua untuk infak akhirat. Itu. Ya ayuhan nas, qad qatalakum hirsun la tudrikunahu abada. ' 'Wahai manusia, sesungguhnya
kerakusanmu itu telah membunuhmu. Sesungguhnya kerakusan itu membunuhmu dan engkau tidak mengetahui itu sama sekali. Makanya rakus. Orang ini banyak di dunia ini itu celaka karena rakus. Hersun sangat suka, sangat cinta terhadap dunia. Kau pengen ini, kau pengen macam-macam lah, rumah bagus, mobil bagus, duit banyak. Hersun namanya, rakus. Jadi kerakusan itu akan membunuh orang yang rakus tersebut tanpa dia menyadari, tanpa dia mengetahui. Orang di dunia ini ketika dia rakus terhadap dunia ini, maka dia akan menjadi orang yang rugi. Nomor satu namanya orang rakus nih, yaitu tadi dari sisi hartanya dia nggak mau tahu, entah halal, entah haram, entah subhat, tak mau tahu. Kemudian dia akan dengan kerakusannya, dia akan dengan segala cara dia harus mendapatkan dunia ini. Nggak mau tahu caranya apa, tahu pokoknya itu harus kita dapat, tak bisa tidak. Nah, dengan sogok, dengan nyakitin orang, dengan ini dan sebagainya, pokoknya kita dapat, tak mau tahu lah. Itu kerakusan. Nah, itu justru yang akan membunuh mereka sendiri, kerakusan itu. Nggak usah rakus, slow aja, slow. Sekaya-kayanya kita di dunia ini, tetap ada tidak enaknya, tetap ada tidak enaknya. Yakfi minad du'a, yakfi minad du'ai ma'al bir ma yakfi ta'ama minal milh. As-sahibu salihu khairun minal wahdah wal wahdatu khairun min sahibis su' wa mumli'ul khairi khairun minas samit was samitu khairun min mumli'is syar'.